Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Faizal Rafiki dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Di sini sebagai Badan Pengurus Humas IMET FTUI 2024. Oke, selamat datang di Mahakarya Volume 6. Di sini gue udah bareng sama narasumber kita yang keren banget nih, yang beberapa waktu lalu habis intern di salah satu perusahaan penyedia jasa dan teknologi pengolahan mineral sambil kuliah. Oke, boleh perkenalkan dulu Bang? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Josephat Pasaribu, Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022. Oke, salam kenal Bang. Oke, mungkin lanjut langsung ke pertanyaannya aja. Sebelumnya Abang tuh udah tahu internship ini gak sih Bang? Oke, berbicara tentang tahu atau tidaknya, sebelumnya aku sudah pernah mendengar terkait internship yang disediakan oleh perusahaan Metso. Jadi, ketika berbicara atau ngobrol dengan salah seorang senior, beliau menceritakan bagaimana internship yang disediakan oleh Metso ini sendiri. Namun beliau menceritakan bahwa internship yang disediakan oleh Metso ini hanya berlaku untuk angkatan atas atau bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek. Jadi untuk mengetahui tentang internship yang dilaksanakan untuk mahasiswa semester 4 itu belum ada. Jadi informasinya itu aku dapat dari Pak Denny selaku Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Abang tuh persiapannya gimana sih Bang sebelum daftar internship ini? Oke, aku persiapan untuk internship ini gak ada secara khusus karena aku juga sudah pernah apply beberapa internship. Jadi yang perlu aku lakukan itu hanya mempersiapkan CV, mempersiapkan resume dan mempersiapkan cover letter. Jadi tidak ada persiapan khusus gitu. Oh gitu ya Bang ya. Oke, menanya lagi nih Bang, terus proses seleksi internship ini tuh gimana sih Bang? Kira-kira ada syarat-syarat tertentunya gitu gak sih? Oke, baik. Terkait dengan persiapan dan seleksi internship ini, jadi untuk seleksi internship ini tidak panjang, jadi seleksinya hanya melaksanakan seleksi administrasi, di mana seleksi administrasi ini kita harus mengisi seperti biasanya mengisi biodata, mengirim resume, mengirim cover letter. Di mana untuk persiapan sendiri aku mempersiapkan membuat cover letter karena untuk cover letter itu sendiri itulah yang membuat kita membuat satu perusahaan tertarik dengan kita, sehingga kita harus bisa mengemas bagaimana cover letter yang dapat menarik perhatian mereka dan kita dapat menjual membrandingkan nama kita di perusahaan itu sehingga mereka dapat menerima kita. Jadi untuk seleksinya hanya ada seleksi administrasi dan setelah seleksi administrasi kita langsung mendapat email dari HR-nya gitu. Oke Bang, mungkin pengen nanya nih, kira-kira kalau dari Abang itu ada alasan tertentu gak sih Bang kenapa pengen daftar internship ini? Oke baik, alasan tertentu untuk mendaftar internship ini, kalau alasan aku ya karena ada satu peluang. Ada peluang yang aku dapat informasi di mana Metso membuka internship bagi mahasiswa semester 4. Kebetulan aku masih semester 4, jadi ini adalah sebuah peluang yang dapat aku manfaatkan. Dan ketika aku mencari tahu lebih dalam lagi, Metso itu sangat berhubungan erat dengan jurusan Teknik Metalurgi dan Material, sehingga alasan aku mendaftar di sini adalah untuk mencari pengalaman dan mencari ilmu baru yang berkaitan erat dengan jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Oke, mungkin emang karena banyak peluangnya sih Bang ya. Jadi selanjutnya nih, mungkin gue pengen nanya nih, sistem internship di sana tuh kayak gimana sih Bang? Oke, kalau berbicara tentang sistem internship, seperti yang aku sudah ceritakan terlebih dahulu tadi, internship di Metso itu berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi untuk 2 tahun lalu, internship itu berlaku untuk mahasiswa yang mengerjakan KP atau kerja praktik dan untuk mahasiswa yang menyediakan tugas akhir. Nah, untuk tahun ini Metso menyelenggarakan internship dengan konsep belajar sambil mengerjakan suatu proyek, dan kita akan belajar selama beberapa range waktu, selama beberapa sesi
Dan untuk sesi ini aku kebetulan mendapat 8 sesi. Sehingga dari 8 sesi ini aku mendapat pembelajaran selama 6 minggu dan mendapatkan proyek untuk pengerjaan proyek selama 2 minggu. Jadi selain belajar dan mengerjakan suatu proyek yang akan diberikan oleh mentornya nanti, kita akan diberikan kesempatan untuk mengunjungi kantor mereka yang ada di Senayan dan mengunjungi workshop mereka yang ada di Surabaya. Sehingga ketika kita mengunjungi workshopnya, kita akan mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan dan apa hubungannya dengan jurusan terutama teknik metalurgi dan material. Gitu. Konsepnya secara khusus ya itu adalah konsep mentoring. Kita memiliki seorang mentor dan kita akan diajari dan dibimbing dan kita akan harus menyelesaikan suatu project yang nantinya kita akan laporkan di final projectnya nanti gitu. Oke bang, lanjut. Mungkin gue pengen tahu sih keseharian di sana tuh gimana sih bang? Oke, mungkin untuk keseharian karena ini konsepnya magang atau internship sambil kuliah, jadi kesehariannya itu kita gak tiap hari datang ke kantornya. Jadi kita mempunyai sesi yang sudah aku ceritakan tadi, kita punya 8 sesi, sehingga dari 8 sesi itu kita harus hadir minimal 1 kali dalam seminggu, baik ke kantor mereka ataupun ke laboratorium mereka yang ada di Cikarang gitu. Jadi kalau untuk bagaimana kesehariannya, ya ada seperti yang udah aku ceritakan tadi, kita akan belajar mendapatkan satu topik khusus yang diberikan oleh perusahaannya untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi kita akan mendapat bimbingan dan mendapat pengajaran dari mentornya terkait topik itu. Kemudian setelah itu kita akan membuat, biasanya ada tanya jawab yang disediakan oleh mentor. Jadi untuk kesehariannya kita bukan sehari-hari, tapi biasanya jadinya datang sekali seminggu ke kantornya begitu. Atau setidaknya bertemu melalui media online gitu. Oke, lanjut. Mungkin gue pengen tahu nih bang, awal-awal adaptasi tuh gimana sih bang? Oke, mungkin awal adaptasi karena ini internship sambil kuliah ya. Jadi memang sedikit sulit untuk match jadwal kita dengan jadwal dari perusahaan sendiri. Namun kalau dari aku sendiri langsung memang aku sudah membuat time management gitu ya. Buat time management sehingga aku membuat, biasanya di tiap minggu aku membuat jadwal per minggunya. Jadi sebelum kita running 8 pertemuan itu, aku sudah memberitahukan jadwal-jadwalku kepada mentorku terlebih dahulu, sehingga mentornya dapat menyesuaikan juga jadwal-jadwal di mana saja sesinya akan dilaksanakan. Jadi di tiap minggunya juga kita make sure kepada mentornya kapan jadwal untuk pelaksanaan mentor, kapan kita akan datang ke labnya. Jadi di tiap minggunya kita akan menyesuaikan jadwal kita juga. Apabila ada perubahan kita bisa membicarakannya begitu. Oke bang, mungkin lanjut nih. Di sana tuh kira-kira lu tuh udah ngapain aja sih bang di internship tersebut? Oke, seperti yang udah aku bilang tadi, karena konsepnya ini mentoring, kita belajar dan sambil mengerjakan proyek. Jadi selama 6 pertemuan aku udah belajar terkait satu topik khusus dari perusahaannya. Belajarnya baik dari membaca buku, membuat literatur review, maupun membuat resume dari yang ditugaskan mentornya. Kemudian aku biasanya menyelesaikan satu proyek yang di tiap pertemuan itu ada. Jadi kita menerima proyek dan pelatihan yang harus kita selesaikan, dan apabila itu tidak lulus, biasanya mentornya akan kasih masukan lagi kepada kita untuk belajar lebih baik lagi. Jadi kita akan menyelesaikan pelatihan tersebut, dan untuk proyek itu sendiri kita datang ke labnya bersama dengan pembimbing di sana. Kita juga sebelum itu dikasih manual alat-alatnya, dikasih tahu modulnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan di sana. Jadi untuk mentoringnya sendiri kita belajar satu topik itu, dan untuk di labnya sendiri kita ya melaksanakan langsung. Jadi dapat feel-nya gimana kita mendapat pembelajarannya, dan dapat juga bagaimana aksi nyatanya di laboratoriumnya gitu. Oke, mungkin lanjut nih bang. Kalau boleh tahu nih, range waktu internship tuh berapa lama sih bang? Oke, untuk range waktu internship yang disediakan ini selama 2 bulan. Jadi informasi ini langsung ada disediakan dari sebelum kita mendaftar. Jadi internshipnya dilaksanakan selama 2 bulan. Kalau range-nya itu dari bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi bulan Mei nanti ini internshipnya bakal ditutup. Dan namun kemarin untuk workshopnya sendiri kita
dinyatakan sudah selesai dari beberapa rangkaian, namun grand closing sendiri akan dilaksanakan bulan Mei-nya gitu. Oke, lanjut ya Bang. Gue pengen nanya nih, seberapa pengaruhnya sih pengalaman ini terhadap pertambahan relasi dan ilmu? Oke, jadi bagaimana pengaruhnya internship ini terhadap relasi dan ilmu kita? Sebagaimana halnya internship biasa yang pada umumnya, tentunya internship itu akan menambah relasi kita, di mana ketika kita berjejaring dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di satu perusahaan, kita akan mendapatkan jejaring mereka juga. Jadi tidak hanya jejaring terhadap orang-orang yang bersinggungan dengan kita, namun kita juga bisa mencari tahu orang-orang yang mereka kenal dan bersinggungan dengan mereka. Jadi akan memperluas relasi kita selama mengikuti internship ini. Terutama untuk perusahaan ini sendiri, banyak alumni-alumni dari Teknik Metalurgi dan Material, sehingga aku mulai mengenal lagi alumni-alumni yang bekerja di perusahaan ini. Jadi untuk relasinya seperti itu, namun untuk ilmunya, ya untuk ilmu sendiri banyak lah yang didapat. Kalau ilmunya kita belajar satu topik khusus, di mana kalau di selama pendidikan yang aku terima di Teknik Metalurgi dan Material, kita belum mendapat itu. Kita belum mendapat topik secara khusus yang dibahas selama 8 pertemuan. Jadi karena ini dibahas selama 8 pertemuan, jadi banyak ilmu yang kita dapat dan bisa kita gali, dan terutama bagaimana ilmu di kehidupan nyatanya, bagaimana kehidupan di lapangan gitu. Tidak hanya berbicara tentang teoritis, namun kita berbicara tentang aplikasinya di lapangan, terutama di pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia maupun yang ada di sekitaran Indonesia. Jadi kita mendapat ilmu tentang satu topik ini, mendapat ilmu juga bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata, terutama di pertambangan yang ada di Indonesia. Dan kita juga mendapat ilmu terkait dengan bisnis yang mereka laksanakan. Tidak hanya bagaimana kita mempelajari ilmu ini, tapi kita bisa mempelajari bagaimana cara kita bisa membangun bisnis dari ilmu yang kita pelajari gitu. Oke Bang, jadi di sini gue mau ngucapin terima kasih banget nih ke Bang Josafat karena udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya untuk diwawancarai. Semoga Bang Josafat kedepannya semakin sukses selalu Bang. Jangan lupa nantikan Mahakarya IMET FTUI 2024.